Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan Bu Meli. Mari kita belajar matematika. Video kali ini kita masih membahas tentang perbandingan ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas pemecahan masalah perbandingan atau rasio ya. Simak baik-baik. Masalah pertama ya, Ibu bacakan soalnya. Perbandingan banyak anak perempuan dan anak laki-laki yang hadir di acara pelatihan siswa mandiri adalah 4:9. Jika banyak siswa laki-laki yang hadir, 30 orang lebih banyak dibanding siswa perempuan yang hadir. Pertanyaannya, berapa banyak total siswa yang hadir dalam acara tersebut? Nah, kita lihat yang diketahui pertamanya adalah kalimat pertama, berarti perbandingan banyak anak perempuan banding laki-laki ya. Di sini yang hadir di acara pelatihan yaitu 4:9. Oke. Terus, jika banyak siswa laki-laki yang hadir, 30 orang lebih banyak dibanding siswa perempuan. Berarti laki-lakinya 30 orang lebih banyak, berarti banyaknya perempuan ditambah 30. Artinya kalau perempuannya ada 10, nih misalnya nih ya, kalau perempuannya ada 10 berarti laki-lakinya 40 ya, dari 10 ditambah 30. Sekarang kalau perempuannya ada 20, berarti laki-lakinya 20 tambah 30, 50. Berarti perempuan 20, laki-laki 50. Selisihnya 30 ya. Dari kasus yang pertama pun kalau perempuannya 10, laki-lakinya 40, berarti selisihnya 30. Nah, kalimat ini bisa menjadi kita ubah menjadi selisih. Berarti selisih laki-laki dan perempuan adalah 30. Ya, jadi banyak siswa laki-laki yang hadir 30 orang lebih banyak dari perempuan. Ini bisa menjadi selisih laki-laki dan perempuan sebanyak 30. Pertanyaannya adalah berapa banyak total siswa yang hadir dalam acara tersebut ya, berarti jumlah peserta. Maka di sini jumlah peserta yang ditanyakan. Oke, kita jawab. Untuk menentukan jumlah peserta, berarti kita gunakan rumus umumnya. Ingat lagi ya, yang ditanya sama dengan ini rumus umum yang kita pakai. Perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali yang diketahui di soal. Ini rumus umum yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal perbandingan. Kita lihat jumlah peserta yang ditanya, berarti pada pecahannya yang di atasnya perbandingan yang ditanya, yaitu kita lihat perbandingannya. Karena ada kata jumlah, berarti kita jumlahkan perbandingannya. Berarti 4 ditambah 9 ya. Kenapa dijumlahkan? Karena pertanyaannya adalah jumlah peserta. Per, kita lihat yang diketahui di soal. Ini yang diketahui ya. Nah, ada kata selisih, maka perbandingannya kita kurangin karena selisih itu kurang ya. Berarti 9, karena selisih berarti nilai yang besar kurangi nilai yang kecil. 9 kurang 4 baru dikali. Nah, ini yang diketahui di soal ini, yaitu selisihnya adalah 30. Oke, berarti 4 tambah 9 yaitu 13 per 9 kurangi 4 yaitu 5 dikali 30. Kita bagi dulu 30 dengan 5 yaitu 6. 6 dikali 13 yaitu 78. Jadi jumlah siswa yang hadir dalam acara tersebut adalah 78 siswa. Atau cara kedua, kita mau cari masing-masing ya. Banyaknya perempuan dulu berapa, terus banyaknya laki-laki berapa. Boleh ya, bisa saja. Kita cari banyaknya perempuan. Berarti menggunakan rumus umum yang ini ya. Ini
Berarti perbandingan yang ditanya, karena yang ditanyanya perempuan, berarti kita cari perbandingan punya perempuan berapa di sini, yaitu 4 per. Nah, karena yang diketahuinya masih selisih, ya berarti kita selisihkan di sini sama ya. 9 kurang 4 yaitu 5 dikali angka yang diketahui di soal yaitu 30. 30 bagi 5 yaitu 6. 6 kali 4 24. Perempuannya ada 24. Berarti laki-lakinya, atau dengan menggunakan perbandingan lagi boleh. Berarti karena yang ditanya laki-laki, berarti kita cek perbandingan punya laki-laki yaitu 9 per, nah pernya sama 5. Kenapa? Karena di soalnya sama selisih yang diketahui kali 30. 30 bagi 5 6, 9 kali 6 54. Sudah dapat masing-masing banyak perempuan dan banyak laki-laki, baru kita jumlahkan sesuai pertanyaan, yaitu jumlahnya adalah 78 ya, sama. Oke, berarti dengan menggunakan cara yang berbeda pun didapat jawaban yang sama. Berikutnya masalah kedua ya. Kalau di masalah pertama itu hanya ada 2 besaran ya, hanya tentang perempuan dan laki-laki yang dibandingkan ya. Sekarang kita lihat masalah kedua, perbandingan 3 besaran, 3 hal yang dibandingkan ya. Kita lihat jika A banding B sama dengan 5 banding 8 dan B per C sama dengan 3 per 4. Nah, tentukan nilai dari perbandingan A banding B banding C. Nah, ini ada 3 besaran yang ditanyakan. Sekarang kita lihat apa yang ada di soal. A banding B 5 banding 8. Nah, bentuk ini ya, B per C. Artinya sama saja dengan B banding C sama dengan 3 banding 4. Nah, kita lihat di perbandingan ini ada huruf yang sama, yaitu huruf B. Ini sama kan? Ya. Nah, setelah kita lihat ada yang sama, kita lihat angkanya. Ini berarti nilai B-nya adalah 8. Nah, untuk B banding C berarti nilai B-nya adalah 3. Karena angkanya sama, maka kita harus buat karena hurufnya sama-sama B, maka kita harus buat angka tersebut menjadi sama juga. Caranya bagaimana? Cari kelipatan persekutuannya antara 8 dan 3. Berarti 8 dengan 3 bisa menjadi angka yang sama, yaitu, awas, jangan sampai dijumlahkan ya, itu sangat keliru. Berarti kita buat menjadi 8 dengan 3 kalikan saja, yaitu 24 ya. Berarti kita jadikan 24, yang 8 dikali berapa biar jadi 24, yaitu dikali 3. Nah, maka yang 5 pun senilai, nanti harus dikali juga dengan angka yang sama yaitu 3. Maka biar kita lihat perbandingan barunya, A banding B setelah keduanya dikalikan 3 menjadi 15 banding 24. Lalu kita eksekusi nih yang B banding C ya. Berarti angka 3 di sini harus jadi 24 kan? Maka dikali 8. Maka yang 4 pun wajib dikali 8. Berarti yang B banding C menjadi 24 banding 32. Nah, kita sudah dapatkan nilai perbandingan yang baru kita gabungkan ya. Yang sama ini 24 ini kan nilainya B ya. Nah, sekarang kita lihat posisinya nih. A sebelah kiri, berarti ini 15 ya. 15 ini nilai dari A. B ini berarti yang belum adalah C. C ini bernilai 32. Oke, kita lihat pertanyaannya. A banding B banding C. Berarti A-nya 15 banding B-nya 24 banding C-nya 32. Nah, ini kita jawab pertanyaan yang pertama ya. Nah, kita cek 15, 24 dan 32 itu sudah sederhana. Tidak ada lagi angka yang bisa membagi ketiganya. Berarti ini jawabannya ya. Oke. Sekarang kita lihat
pertanyaannya ada C banding B banding A. Nah, kita lihat di tadi yang baru ini ya. Berarti C-nya 32 banding B-nya 24, A-nya 15. Maka kita sudah dapatkan perbandingan untuk soal berikutnya, yaitu C banding B banding A, yaitu 32 banding 24 banding 15, dan sudah sederhana. Oke. Berikutnya hanya ditanya C banding A saja, membandingkan dua besaran yaitu C dengan A. Ya udah, langsung kita masukkan angkanya ya. C-nya 32 banding A-nya 15, dan ini sudah sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Oke, kita lanjut dengan masalah ketiga. Di sini ada soal cerita lagi ya. Amira, Hugo, dan Prita, berarti ada 3 besaran ya, 3 kuantitas, membuat kerajinan tangan. Total kerajinan tangan yang telah mereka buat sebanyak 20 produk. Oke. Perbandingan banyak produk yang dibuat Amira dan Hugo adalah 6 banding 5. Dan produk yang dibuat Amira sebanyak 2/3 produk yang dibuat Prita. Kita buat dulu, tuliskan dulu apa yang diketahui dari masalah ini. Oke. Yang diketahui pertama adalah jumlah produknya yang dibuat oleh mereka bertiga ya. Jumlah kerajinan tangannya ada 20. Lalu perbandingan yang pertama yaitu Amira, produk yang buat Amira dibandingkan dengan Hugo, yaitu 6 banding 5. Lalu berikutnya, nah ini produk yang dibuat Amira 2/3. Amira 2/3 produk yang dibuat Prita. Berarti kita bisa buat perbandingan di sini, yaitu Amira banding Prita sama dengan 2 banding 3 ya. Berarti Amira banding Prita sama dengan 2 banding 3. Pertanyaan yang pertama yaitu banyak produk yang dibuat Hugo. Nah, karena di sini ada 3 kuantitas, berarti kita lihat nilai perbandingannya. Langkah pertama ingat membuat perbandingan baru yang memuat 3 kuantitas tersebut ya. Sekarang kita lihat huruf yang sama, ada huruf A. Berarti kita cek angkanya, yaitu 6 dengan 2. Nah, ingat lagi, cari kelipatan persekutuannya ya dari 6 dengan 2. Berapa coba? Pasti ada yang jawab 12 ya. Atau bisa juga, boleh ya, sebenarnya 12 juga boleh. Tapi ada yang lebih kecilnya yaitu 6. Artinya yang 6 di sini kita biarkan saja. Yang 2 nih, yang 2 biar jadi 6, kita kalikan dengan 3. Jadi ingat, harus menjadi 6 yang sama ya. 6 kan ini udah 6, maka yang 2-nya kita kalikan dengan 3. Maka senilai 3-nya pun harus dikalikan dengan 3. Maka kita dapatkan yang barunya 6 banding 5 tetap ya. Sekarang A banding P-nya 2 kali 3, 6 banding 9. Maaf, ini 5. Berarti kita gabungkan ya, yang samanya ini A ya. Berarti A banding H banding P. Nilainya yang samanya 6 banding H-nya di sini berarti 5 banding P-nya 9. Nah, kita sudah dapatkan nilai perbandingan yang baru. Nanti untuk menyelesaikan soal yang pertama dengan yang kedua di sini pakai perbandingan ini yang sudah memuat 3 kuantitas tadi ya. Sekarang kalau yang ditanyanya Hugo, berarti kita buat perbandingannya. Yang ditanya Hugo, perbandingan punya Hugo berapa? Di perbandingan yang baru ini. A, Amira 6, lihat urutannya ya, jangan sampai tertukar. Amira 6, H, Hugo yaitu 5,
dan P yaitu 9. Berarti terlihat yang punya H Hugo yaitu 5 ya. Berarti di sini 5. Perbandingan yang diketahui. Yang diketahuinya di sini ada kata jumlah 20. Maka perbandingannya dijumlahkan. Berarti 6 tambah 5 tambah 9 dikalikan dengan angka yang ada di soal yaitu 20. Berarti menjadi 6 tambah 5, 11 tambah 9, 20 dikali 20. 20 dibagi 20 habis, sisanya adalah 6. Jadi banyak produk yang dibuat Hugo adalah 6. Ya, ini. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang kedua. Selisih banyak produk Amira dan Prita. Oke. Untuk yang kedua, selisih A dan P. Boleh cari masing-masing ya. Amira berapa, Prita berapa, nanti hasilnya akan sama. Atau boleh langsung kita pakai rumus yang tadi. Berarti karena ada kata selisih, berarti selisih itu kurangkan. Kita cek perbandingan punya Amira dan Prita. Amiranya 6, Pritanya 9. Karena di selisih berarti kurang ya. 9 kurangi 6. Nah tadi yang diketahui jumlah, berarti jumlahkan perbandingannya sama 6 tambah 5 tambah 9. Baru dikali 20. Oke. 9 kurangi 6, 3 per 20 dikali 20. 20 habis, berarti sisanya 3. Berarti selisih produk Amira dan Prita sebanyak 3. Atau bisa juga kalian cari dulu Amira berapa, Prita berapa. Baru nanti dikurangkan. Hasilnya akan sama ya. Oke, masalah terakhir kita lihat. Perbandingan uang Devi, Arin, dan Brian adalah 9 banding 8 banding 7. Devi memberikan uang kepada Arin dan Brian masing-masing 25.000. Perbandingan uang menjadi 16 banding 17 banding 15. Nah ini masih perbandingannya urutannya masih sama ya. Devi banding Arin banding Brian. Tentukan uang Devi di awal sebelum ia membagikan uangnya. Tingkat kesukarannya semakin meningkat ya. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kita lihat yang pertama. Perbandingan uang Devi, Arin, dan Brian. 9 banding 8 banding 7. Nah, kemudian Devi memberikan uang kepada Arin 25.000, kepada Brian 25.000. Artinya kemudian uang Devi ini berkurang 50.000. Ya, tapi uang Arin dan Brian bertambah masing-masing 25.000. Nah, perbandingannya menjadi berubah menjadi 16 banding 17 banding 15 dengan urutan ini sama ya. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat. Misalkan uang Devi di awal 9x, artinya 9 kalinya dari suatu bilangan yang belum kita ketahui ya. Ibu ingatkan lagi dengan materi aljabar, muncul suatu variabel yaitu angka yang nilainya belum huruf yang nilainya belum kita ketahui ya, maka disimbolkan yaitu dengan huruf tadi. Oke, kita tuliskan kondisi sebelum dan setelah pemberian uang itu ya oleh Devi nih, bagi-bagi uang. Oke, sebelum dibagikannya uang Devi ini 9x. Nah, berarti uang Arinnya kita lihat ke perbandingan awal ya, ini. Berarti 8x dan uang Briannya yaitu 7x. Nah, setelah Devi membagikan uang ini, maka perbandingannya kita lihat. Nah, 9x dikurangi 50.000. Artinya uang yang tadi 9x berkurang 50.000. Kemana? Ya tadi kasihkan ke Arin 25.000, kasihkan ke Brian 25.000 ya. Maka persamaannya menjadi 9x kurangi 50.000. Berarti uang Arin bertambah. Yang tadinya 8x menjadi 8x tambah 25.000. Dan uang Brian pun berubah, bertambah 25.000 kan? Berarti
7x tambah 25.000. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita dapatkan rasio yang baru ya. Ini perbandingan yang barunya. Oke, kita lihat. Berarti yang kita bandingkan Devi dengan Arin ya. Ibu buat perbandingannya seperti ini. Biar gampang. Devi banding Arin. Nah, ini. Uang Devi kasusnya setelah dibagikan uang tersebut, yaitu 9x kurangi 50.000. Ini Devi. Sedangkan uang Arinnya setelah diberi oleh Devi menjadi 8x tambah 25.000. Kita bandingkan. Nah, lalu kita lihat rasio barunya. Berarti yang Devi 16 bandingkan dengan rasio yang Arin, yaitu 17. Kalau seperti ini ya, kalau ada sama dengan bla 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 per bla 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 sama dengan bla 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 berapa gitu. Maka di sini berlaku kali silang. Ingat lagi bentuk aljabar ya. Bukan bentuk aljabar tapi operasi aljabar. Nah, sekarang kita lihat berarti kita kalikan silang nih. Berarti 17 dikali dengan 9x kurangi 50.000 kan sama dengan, tetap sama dengannya sebagai jembatan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, kalau ini sudah, nah yang silangnya berarti 16 dikali 8x tambah 25.000. Oke, kita pakai perkalian aljabarnya. Artinya semua yang di dalam kurung ini dikalikan dengan 17. Berarti seperti ini. Ada dua lengkungan ya. 17 kali 9x yaitu 153x. Dikurangi 17 dikali 50.000. Jadi yang dikalikan ini dua kali lengkungannya. Ya, berarti 17 dikali 5, 8, 5, nolnya tambahkan 4. Oke. Nah, berlaku yang sama juga 16 kali 8x yaitu 128x ditambah. Oke, lihat tambah dan kurangnya sesuaikan dengan angka yang di dalam tanda yang di dalam kurungnya ya. Sekarang 16 kali 25 yaitu 400.000. Nah, sekarang kita terapkan persamaan linear satu variabelnya ya, yang ada x dengan yang ada x berkumpul di kiri. Maka 153x tetap. Nah, 128x pindah ke kiri dari positif menjadi negatif, menjadi kurang. Kurang 128x. Yang angka yang konstanta dengan konstanta. Sebelah kanan konstantanya 400.000. Nah, sebelah kiri juga ada, maka kita pindahkan. Dari kurang menjadi tambah 850.000. Yang sebelah kiri kita hasilkan 153x kurangi 128x yaitu 25x. Yang di kanan kita jumlahkan yaitu 1.250.000. Nah, kita ini kan mau cari x dulu ya. Yang belum diketahui berapa nilainya. Nah, berarti ini 25x. Artinya 25 dikali x. Maka kita pindahkan 25-nya ke ruas kanan. Dari kali menjadi bagi. Berarti x sama dengan 1.250.000 dibagi 25. Maka nilai x-nya adalah 50.000. Apakah sudah selesai uang Devi 50.000? Nah, tidak, tapi uang X-nya kita ganti ke sini. Ini kan ada X-nya ya. Berarti uang Devi yaitu 9X. Tadi misalnya berarti 9 kita ganti X-nya dengan tadi 50.000. Nah, 9 kali 50.000. Berarti 450.000.
Nah, berarti kita dapatkan uang Devi di awal sebelum dia membagikan uangnya yaitu Rp450.000. Kalau misalkan yang ditanya Arin, yang ditanya Brian, tinggal masukkan X-nya saja ya. Oh, lumayan ya. Oke, jadi kalian harus sering berlatih mengasah nalar, logika, ketelitian. Oke, untuk video kali ini Ibu cukupkan. Nanti kita lanjut di video-video berikutnya. Jangan lupa selalu berlatih dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.